Tapi kalau kita setia dalam perkara kecil, Tuhan pasti tambahkan. Kalau kita setia dalam perkara sederhana, Tuhan pasti akan memperbesarnya. Amin. Saya ajak kita untuk melihat cara berpikir Tuhan. Matius 25 ayat 20 dan 21, bunyinya, hamba yang menerima 5 talenta itu datang. Dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta lagi. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Tuhan tidak tersinggung sama sekali dan Tuhan tidak terancam. Jikalau besar itu karena setia. Dan jikalau berhasil karena benar. Tuhan tidak berkata kepada hamba 5 talenta, hai hambaku yang baik dan serakah. Hai hambaku yang baik dan setia. Besar itu bonusnya. Karena dia mengelola. Tentunya kita tahu lawan katanya bukan yang talenta 2, tapi yang talentanya hanya 1 disembunyikan di bawah tanah. Sedikit tidak tentu rohani. Kita harus patahkan, hancurkan mentalitas kemiskinan. Dalam hal ini mentalitas kemiskinan tidak ada hubungannya dengan harta duniawi. Tapi perasaan bahwa, enggak lah aku enggak mau gimana, aku enggak mau terlalu rohani. Apakah itu rohani? Udahlah aku enggak mau ganggu Tuhan. Apakah Tuhan berkenan Anda mengucapkan kata-kata itu tadi? Emangnya bagi Tuhan apa bedanya sih? 5, 2, dan 1 talenta? Enggak beda sama sekali. Ada orang yang kedengarannya soleha, saleh sekali waktu berbicara. Enggak lah, aku enggak mau terlalu tampil. Loh, siapa yang mau tampil? Memang ada sih orang yang mau tampil. Ada. Yang kayak gitu biasanya gunungnya harus diratakan di tanah. Nah, tapi jual mahal itu juga kesombongan loh. Saya juga nggak mau tampil, sungguhan. Saya nggak pernah mimpi jadi pemimpin. Tetapi saya tidak mau membatasi Allah. Karena saya bermentalkan kerajaan Allah, bukan mental miskin atau kaya. Ini nggak soal harta ya, soal kapasitas rohani. Kalau kita mau bermimpi besar itu nggak apa-apa. Dan kalau kita berdoalah minta Tuhan memakaimu secara luar biasa. Jangan tanggung dan setengah-setengah. Memang betul kadang-kadang kita perlu direm sedikit kalau mulai kedagingan. Kalau kita punya dorongan itu bukan lagi visi tapi nafsu. Puji Tuhan, Tuhan taruh orang-orang yang bisa saring kita. Orang-orang yang bisa sensor sesuatu yang salah. Mereka yang bisa merasakan kalau visi Anda sudah berubah jadi ambisi. Tapi saya, terus terang, kalau saya disuruh pilih, punya keledai yang tidak akan jalan, yang punya keledai yang tidak mau bergerak kecuali ditendang, atau punya kuda yang harus saya rem, kasih tapal kiri kanan, saya pilih punya kuda yang harus ditahan. Daripada bagal yang tidak berakal. Didorong-dorong, dipaksa-paksa, tidak mau maju juga. Jangan takut beriman besar. Jangan takut minta dipakai sama Tuhan. Jangan takut rohani. Jangan takut sungguh-sungguh. Jangan takut totalitas. Jangan takut tampil. Jangan takut memimpin kalau dipercayai. Jangan takut untuk berbuah. Hamba yang dapat 5 talenta ini justru menyenangkan hati Allah ketika dia balik ke Tuhan dan membawa 5 talenta lagi. Berarti talentanya jadi 10. Tuhan gak puas sampai di situ. Tuhan berkata, baik sekali perbuatanmu. Dan Tuhan berkata, engkau telah setia dalam perkara kecil. Tuhan gak berkata cukup. Dia berkata, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Yang punya talenta 2 dan 1 bisa iri dan berkata, loh, dia kan sudah besar. 5 talenta jadi 10. Berhenti didukung dong Tuhan. Mungkin 5 talenta tersebut sudah luar biasa, 2 dan 1 bisa kolaborasi.
Paling tidak gua sama lu 2 tambah 1 masih 3. Gak jauh-jauh dari 5 talenta. Oh masih jauh sih, dia sekarang jadi 10. Tuhan gak suka mentalitas kayak gitu. Kerajaan Allah bukan demokrasi. Tuhan gak suka. Untungnya si 2 gak ikut-ikutan. Kalau Anda baca gak ada cerita. Yang ada cerita cuman hanya yang hamba 1 talenta dan 5. Tapi andai kata mereka bersekongkol, talenta 2 dan 1 mencoba lawan yang 5, mereka pasti kalah. Kenapa? Karena 5 itu jadi besar bukan karena hasil usahanya, dia hanya setia. Tapi karena ia diberkati dan dikenan Allah. Itu karena urapan. Kalau 2 plus 1 itu lawan, mereka bukan melawan kawan, mereka melawan Tuhan. Untungnya si 2 gak ikut-ikutan. Si 2 kembali membawa hasil. Tapi si 1 sembunyikan di bawah tanah. Tuhan gak berkata, cukuplah. Kau sudah punya 10. Tapi Tuhan berkata, no, it's not enough. Kalau aku melihat seseorang menghasilkan, kalau seseorang mengerjakan ladangnya, seseorang mengerjakan talentanya, Tuhan berkata, kepadamu akan kuberikan perkara yang besar. Dengan kata lain, kepadamu akan kutambahkan kapasitas, dan kuberi perkara yang lebih besar. Disinilah sebuah siklus terjadi. Yang besar tambah besar, yang kecil tambah kecil. Ini saya nggak hanya bicara tentang gereja, tapi ini mentalitas yang keluar dari mulut Kristen. Pelayanannya sudah gede, ngapain didukung? Itu saya nggak khawatir untuk gereja, karena kalau gereja dikenan Tuhan, besar atau kecil, mereka akan bertumbuh dalam penyertaan Tuhan. Tapi saya khawatir orang yang ngomong itu. Orang itu prinsip hidupnya salah. Itu orang prinsipnya salah. Jangan-jangan itu juga menjadi penghalang kenapa Allah tidak bisa memakai dia. Padahal dia keluar-keluar minta diberkati, minta pertolongan. Tapi orang itu tanggung. Malang tanggung ceritanya. Orang itu menentang berkat Allah. Jangan alergi dengan kata berkat. Siapa bilang berkat itu selalu bicara soal materi? Berkat itu increase because you're faithful. Waktu saya berkata God bless you kepada seseorang, tahukah Anda arti kata bless di situ dalam bahasa asli di Alkitab itu artinya God, make God increase you. Nggak boleh GR dulu. Apa hubungannya dengan materi? Nggak tentu kalau blessing itu selalu cering-cering. You know the cheapest blessing, berkat yang paling murahan yang Allah bisa berikan dalam hidup kita itu duit, harta, uang, barang. That's the cheapest. Mau tahu kenapa itu murah? Karena itu datang pergi. Itu bisa lenyap. Datang semalam, lenyap semalam. Orang kaya raya bisa dimiskinkan dalam 1 hari loh. Zaman ini sekarang. Tapi berkat Tuhan paling besar itu adalah partnership with God. Kemitraan dengan Tuhan. Di mana God's favor increases on you. Waktu saya berkata God bless you. Nanti habis ini kalau kita setiap kali WA-an. Atau kalau kita kirim chat atau apa. Kalau kita berkata GBU. Itu bukan denominasi gereja loh ya. GBU itu artinya God bless you. Itu adalah doa kita untuk menutup satu pembicaraan. Oke, bye. God bless you. Sadari kalau Anda berkata God bless you itu artinya apa? Setiap kali Anda sebut bless itu artinya increase. Coba dengar ya bless itu doanya gimana. Dia berkata, aku mau tampil. Ini orang yang bukan kepingin tampil. Karena dia sudah terlalu banyak dipermalukan. Dia itu malu. Tapi dia bangkit dari keterpurukan. Aku gak bisa gini terus loh. Aku menolak jadi orang pesakitan. Sehingga kesakitan jangan nimpa aku. Aku gak mau malang, aku gak mau jadi korban terus. Iya suamiku, iya istriku. Iya bosku, karena itu dia. Karena dia, aku hari ini begini. Karena gak ada orang ngasih aku kesempatan. Itu mentalitas kemiskinan. Jangan kau kira kemakmuran itu lebih bahaya daripada kemiskinan. Kalau itu dalam mentalitas dua-dua salah. Kita harus bermentalitas kerajaan. Kalau saya baca ayat ini, Tuhan gak cukup memberkati si 5 talenta yang jadi 10 talenta dan berkata, aku kan kasih kamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Yang udah besar, tambah besar. Yang kecil, tambah mungil. Bukan mungil lucu, tambah ngilang. Sekarang kalau kita lihat si hamba 1 talenta, what happened to him? Apa yang terjadi dengannya? Matius 25 ayat 26-29. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Ini hamba 1 talenta. Jahat dan malas.
Baca dulu aja dah, nanti saya akan jelaskan. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Saya gak tahan baca ini. Sisi kemanusiaan saya tidak mengizinkan saya baca ini. Tuhan tuh gimana sih? Ini orang cuma 1 talenta, kok gak dikasihani, dielus-elus, kasihan, dikasih bala bantuan. Masa 5 talenta gak jual semua hartanya, kasih ini. Manusia kan gitu. Maka jawabnya, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Loh, Tuhan bukan pro orang kaya, anti orang miskin atau sebaliknya. Tuhan juga tidak pro orang kaya. Tapi Tuhan berkata, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Kamu itu tidak kurang-kurang kesempatan maupun bala bantuan. Lain cerita kalau memang yang belum pernah dibantu. Belum pernah dikasih kesempatan. Enggak. Kamu udah dibantu berkali-kali, keluar dari judi online, balik lagi, pinjol lagi. Itu sifat. Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Kata malas itu artinya beralasan. Jadi, kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Harusnya Tuhan berbelas kasih, kok malah dituntut. Kamu tahu kalau aku memang memungut dari tempat aku nggak nanam. Aku nuai dari tempat aku nggak nabur. Kok kamu nggak berbuat apa-apa? Loh, Tuhan itu adalah Allah yang sama yang memberi kepada hamba yang 1 itu 5 talenta, 1 lagi 2 talenta, pada yang 1 talenta. Semua itu sumbernya Tuhan. Jadi Tuhan tidak compare hasil. Kalau Anda lihat hasilnya, hamba 2 talenta harusnya juga ditegur keras. Enggak, hamba yang 2 talenta tidak memberikan sebanyak yang 5 talenta, Tuhan tetap memuji dia. Jadi bukan soal hasilnya, tapi soal kesungguhan hatinya, keterbukaannya, kerjasamanya dengan Roh Kudus. Mentalitasnya yang dia pilih. Allah tidak anti kepada yang 1, 2, atau 5. Dan Tuhan tidak membanding-bandingkan loh. Tuhan gak banding-bandingkan, tapi Tuhan memang transferkan. Hamba 1 talenta itu talenta satu-satunya dipindah, dikasih ke rekannya. Coba saya tanya, kalau Anda belum pernah baca ini, ya, kalau mungkin Anda bisa terjebak, tapi kalau sudah membaca ya susah untuk menjebakmu, karena Anda sudah tahu. Tapi kita ngomong manusianya, oke? Misalnya saya ada 3 anak, beneran ini 3 anak, tapi ini tidak mewakili anak-anak saya punya talenta sendiri-sendiri. Tapi misalnya ada 3 anak, 1 anak punya, ini contoh pakai uang aja ya, contoh ya, pakai mata uang ya. Talenta itu juga mata uang kok, tapi juga di sini 34 kilo sesuatu talenta. 1 talenta sama dengan 34 kgs, 34 kilo. Karena talenta adalah sebuah measurement atau suatu ukuran berat. Misalnya kita punya anak nih. Anak yang 1 punya 1 miliar rupiah. 1 punya 2 miliar rupiah. 1 punya 5 miliar rupiah. Yang 5 miliar balik-balik papanya pulang liburan. Pak jadi 10 M. Yang 2 miliar balik-balik Pak jadi 4 M. Yang satunya lagi, gak tentu itu adiknya loh ya. Hanya karena dia lebih kecil talentanya, bisa jadi itu kokonya. Karena kita nggak pernah tahu yang tua, yang muda siapa. Karena Tuhan itu kasih talenta beda-beda. Yang penting kita sungguh-sungguh mengelola. Yang kita kelola bukan talenta loh. Sadar nggak? Yang kita kelola itu hati loh. Talenta itu cuma manifestasinya yang kita jalankan. Hati kita percaya nggak, itu yang menentukan gimana kita kerja. Yang kita kelola itu bukan loh. Itu bukan talentanya. Yang kita kelola itu adalah mentalitinya. Misalnya ya, terus terang nih, papa mama ya. Sejujurnya kalau kita secara lumrah manusia, lalu balik-balik, ini si Koko punya 1 M, balikin 1 M, loh gak ada bunganya, kan rugi lisi, rugi bunga nih. Apanya sebagai seorang pengusaha, kamu di sekolah yang tinggi-tinggi buat apa? Ya main aman aja, loh papa udah rugi nih. Ya ini ngomong soal dari sisi bisnis misalnya. Ya sudah, akhirnya papanya ambil dari Kokonya. 1 talenta itu diambil. Itu aja sudah gak lumrah. Biasanya sedikit harus dibantu. Ini kok diambil. Talenta juga bicara soal waktu. Jangan buang-buang waktunya Tuhan. Jangan doa gini, Tuhan, aku ini loh ada yang ngerti, Tuhan, aku itu gak didengar. Tuhan mengasihimu, tapi tidak akan
mengasihanimu. Dia mengasihimu. Berhenti mengasihani diri. Misalnya nih orang tua, 1 talenta, akhirnya diambilkan 1 M kan? Anda kasih saudaranya yang punya 4 M atau 10 M? Jujur. Hah? Berapa? Ya karena sudah baca Alkitabnya. Nggak mungkin lah. Pasti lumrahnya. Kukunya lah atau adiknya lah, saudaranya yang punya 10 M udah punya banyak. Kasih yang 4, mungkin dia masih perlu ekstra modal kerja. Betul ya? No. Baca. Tuhan kasih yang punya 10 M. Anda kan kaget. Makanya itu orang yang berkata pelayanan sudah besar tidak perlu didukung. Ini bukan soal money. Ini soal mentality. Saya bisa dengar kata-kata seseorang, saya langsung bisa tangkap. Hidup orang itu prinsipnya tidak benar. Dokter dengar kita bingung, udah tahu kita sinusitis. Maka jawab tuannya, baca lagi ayat 26. Hai hamba, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan pada orang yang menjalankan uang. Kira-kira menurut Anda yang menjalankan uang kan dua-dua. Yang 4 M tadi jadi dan yang jadi 10 M. Kira-kira dikasih kemana ya? Supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya. Dan berikanlah kepada orang yang mempunyai slow motion. Mempunyai itu malaikat stafnya Tuhan itu. Ini yang punya 4 M, yang punya 10 M. Sudah siap ngasih ke sini. Karena pikiran mereka pikiran manusia. Pasti Tuhan akan kasih yang lebih sedikit. Sedikit supaya rata. Seperti pikiran faham sosialis kan. Kasih ke yang dikit ini. Waktu Slomo kasihkan gitu Tuhan kata kepada. Coba dibaca kepada mana? Orang yang mempunyai 10 talenta. Nggak jadi Slomo. Malaikatnya langsung sadar. Hampir kasih orang yang salah. Ternyata kasih yang paling banyak. Pelayanan yang besar justru harus didukung. You be very surprised. Papanya sangat strategis. Saya paham sekarang dari seorang ayah misalnya 3 anak nih. Kalau tak kasih ke yang tengah ini 4 M, dia jalan pelan, berbuah. Tapi kenapa aku tidak dukung yang paling menghasilkan? Kenapa aku tidak taburkan di tempat yang paling ada urapan? Karena kalau ini jalan, gerbongnya ketarik semua. Yang 4 M ketarik. Yang 1 M semoga sadar ketinggalannya. Tapi kalau semua ini yang 10 M dan 4 M kasih yang ke 1 M. 10 tahun lagi devaluasi, inflasi. Miskin bersama 3-3. Di tangan orang ini yang menerima belas kasihan. Tapi jahat dan malas di mata Tuhan. Dia akan membawa kemiskinan ke seluruh kakak adiknya. Ditaruh di orang yang tengah 4 M ini. Lumayan. Tapi yang paling menghasilkan itu koko atau adiknya. Yang pegang 5 talenta ini. Dukunglah. Tarik semua gerbongnya. Nanti suatu hari si hamba 1 talenta itu butuh modal. Kecil buat dia. Nangkap mentalitas kerajaan Allah. Saya jadi mengerti. Ternyata Tuhan itu berpikir tidak sama dengan manusia. Tuhan itu pikirannya strategis. Tuhan memikirkan kebaikan semua. Kepemimpinan tidak jatuh kepada orang yang paling dikasihani. Kepemimpinan selalu jatuh pada orang yang paling menginginkannya. Aku menginginkan 1 talenta ini jadi sesuatu, itu jatuh ke situ. Bukan kepada orang yang kasihan, bagi-bagi rata. Tetapi kepada orang yang sungguh-sungguh menjalankan perintahnya. Pada orang-orang yang sungguh-sungguh mengelola semua yang ada. Saya dorong Anda untuk memiliki mentalitas ini. Saya merasa seperti harus mengubah paradigma. Saya tidak perlu urusi satu persatu keputusan hidupmu. Tapi kalau paradigmamu berubah, keputusanmu pun tak akan salah. Saya harap Anda mengerti hal ini. Saya kasih 5 poin dulu. Nanti baru saya tambahkan renungan kitab Mazmur. Supaya kita lihat, kita bisa mengerti cara, supaya kita bisa belajar bagaimana
kita bisa bertumbuh, dan bisa bagaimana Tuhan bisa menambahkan sesuatu. Nanti waktu kita ngomong tentang kitab Mazmur, atau renungan itu, semoga Anda bisa lihat step-stepnya, gimana dari kecil, kita bisa menjadi besar. Kecil besar itu konteks setiap orang beda. Orang punya toko, ya itu konteksnya. Dalam pelayanan, ya itu konteks kita. Pelayanan pun beda, pendeta, CGL. Tapi besar itu bukan bicara tentang size-nya. Besar itu bicara tentang pemakaian Tuhan. Pemakaian Tuhan. Karena itu saya percaya, kalau kita memahami ini, misalnya memenangkan jiwa. Tidak heran kan, orang yang memenangkan jiwa terus. Orang tidak berbuat apa-apa, ya Tuhan gak berbuat sesuatu di hidupnya. Aneh loh prinsip ini. Anda lihat gak, ada orang yang sungguh-sungguh hidupnya tuh maksimal setiap waktu. Ada orang yang nganggur, pikiran melulu. Kenapa ya Tuhan tuh kok gak mau bagi rata? Itu sibuk setengah mati itu kalau bisa dibagi gitu loh, sedikit gitu loh. Load atau bebannya, kasih ke sini. Gak bisa gitu ya kerajaan Allah. Ada orang yang sibuk sekali, bukan sibuknya itu hanya busy tapi berbuah, dipakai Allah. Ada orang yang nganggur total. Nanti tidak bisa dibagi rata. Kuncinya di sini. Kalau rodamu tidak kau putar, dia tidak akan putar dengan sendirinya. Anda akan nganggur sampai mati. Tuhan akan memakaimu sampai akhir hayatmu. Tapi kalau Anda berkata, aku mau satu kayak 5, 2, jangan ngiri lah. Kita punya satu talenta itu juga punya kesempatan yang sama. Kalau dia tidak ngiri ya, aku kok cuma 1, dia 5. Kalau dia tidak iri, tidak cemburu. Dia lakukan bagiannya, pasti jadi. Buktinya, yang nggak jauh dari itu unda-undi, 11-12 kan, berarti kan 1-2 kan. Yang punya 2 talenta, itu saudaranya, rekannya, nggak ditegur Tuhan. Cuman saya nggak punya waktu untuk jelaskan ayat-ayatnya. 2 talenta juga berbuah loh. Tuhan tuh nggak pernah tegur kita berdasarkan size atau ukuran. Nggak pernah. Persembahan pun Tuhan tidak nilai dari jumlah, tapi dari keseriusan hati kita. Kalau saya mampu segini, saya nggak serius ya kelihatan. Kalau saya hanya mampu segitu, saya serius juga kelihatan. Tuhan itu melihat hati kita. Dan Tuhan itu tidak bisa dibodohi, dia itu tahu. Ini bukan soal money. Ini soal keseriusan kita. Atas setiap kepercayaan yang Tuhan beri, talenta itu juga bicara tentang waktu, bicara tentang talenta dalam bahasa harafiah Indonesia, artinya bakat kita. Talenta itu segala sesuatu. Tidak heran kalau orang tidak pernah merindukan dipakai Tuhan, yang nggak dipakai-pakai. Karena Tuhan tidak bagi-bagi rata. Itu loh, bantu tuh loh, kokomu, kakakmu itu loh, dia itu sibuk sekali. Kenapa ada orang itu terus dipakai Tuhan di mana-mana, ada orang yang kemana-mana, nggak terjadi apa-apa. Why? Kita nggak bisa compare memang, pemakaian Allah beda-beda. Tapi ada bedanya loh orang dipakai dan tidak dipakai Allah. Meskipun pemakaian Allah beda-beda, paham ya? Tapi ada bedanya orang yang dipakai dan tidak dipakai Allah, itu ada bedanya. Oleh karena itu saya kasih 5 poin ini untuk sebelum kita masuk ke perenungan berikutnya. 1, kalau ada kalimat pelayanan yang sudah besar tidak perlu didukung, ini antidotnya. Ini adalah pikiran yang betul. Yang pertama, uji dulu besarnya karena apa? Uji dulu. Kalau ada satu orang punya banyak harta karena merampok sesama, ya jangan kau tiru. Kita langsung tahu besarnya karena apa? Besarnya karena korupsi. Itu bukan kebanggaan sih. Karena di zaman Edan ini, manusia biasanya demi tujuannya menghalalkan segala cara. Pelayanan juga sama, tidak boleh menghalalkan segala cara. Gereja atau menjalankan pelayanan-pelayanan di dalam gereja. Kita itu harus selalu punya discernment. Alkitab mengajari kita untuk ujilah segala roh. Test the spirits. Test all spirits. Ujilah dulu besarnya karena apa? Jadi jangan kau terpukau dengan sukses orang dulu. Ambil waktu untuk pelajari suksesnya karena apa? Diuji dulu besarnya karena apa? Kalau kita sudah tahu besarnya karena apa, maka kedua, jangan anti besar jikalau benar. Makanya jangan kita asal ngiri sama orang. Kalau orang itu besar karena curang,
Kalau orang itu berkat karena menghalalkan segala cara, itu bukan berkat Tuhan. Anda tidak usah iri, susah payah orang itu akan mengikuti. Cukup kita doakan, sebenarnya orang begini kasihan. Tapi kalau orang tertentu jadi besar apapun yang dia kerjakan, karena halal, Anda jangan iri. Karena orang itu diberkati. Karena dia menerima 5 talenta itu, dan menerima tambahan 1 talenta itu dari Tuhannya. Jangan anti besar jikalau benar. Karena itu saya tidak pernah mengizinkan hatiku terganggu, bidang sama atau tidak, kalau saya melihat orang lain lebih dipakai Tuhan, orang lain lebih sukses, lebih maju, saya nggak apa-apa. Kalau dia layak menerimanya, saya percaya itu adalah berkat Allah. Be happy for them. Bersyukurlah. Orang yang bisa senang ketika orang lain diberkati, orang itu pun tidak akan susah diberkati. Tapi kalau kita nyalai orang benar, padahal dia suksesnya benar misalnya, lalu kita mulai mencibir atau kita mulai membunuh karakternya secara sengaja atau tidak sengaja, jangan-jangan kita sedang menginjak kaki Tuhan. Kalau Tuhan yang berkepentingan, kalau Tuhan yang memperbesar hambanya, kalau Tuhan yang memperbesar seseorang, jangan kau injak kakinya. Karena jangan-jangan Tuhan yang memperbesarnya. Karena itu jangan pernah anti besar. Kalau Anda lihat orang lain diberkati, dipakai dulu, berterima kasih, bersyukurlah. Tapi kalau memang cara mereka tidak betul, doakan saja, tidak usah diurusi, itu bom waktu. Itu bom waktu. 3, dukung apa yang menghasilkan. Selalu begitu. Dukung apa yang menghasilkan. Apa yang saya sampaikan ini adalah suatu prinsip yang sifatnya umum ya. Ini tidak saya giring untuk hanya ke 1-2 hal. Aplikasinya akan disesuaikan dengan kehidupan dan konteks Anda. Tapi ini adalah prinsip kerajaan Allah. Boleh dikatakan ini adalah ekonominya Tuhan. Ini bukan soal uang, tapi soal kita menaruh hidup dan menaruh hati. Dukung apa yang menghasilkan. Tuhan suruh sama malaikat, kasih itu 1 talenta itu ke hamba yang mempunyai titik. Dikira ke yang punya 4 talenta sekarang. Disuruh kasih yang 10. Tuhan ini gimana sih? Apa matematika Tuhan tidak jalan? Dia sudah kelebihan Tuhan, cukuplah, nggak usah. Jangan salah. Dia mengelola 10 talenta dan Tuhan nanti dalam cerita itu memberi dia 10 kota. 10 talenta itu semua kepake. Yang punya 1 talenta, kayaknya cuma 1. Tapi nggak dipakai. Kelihatannya situ banyak 10 talenta. Tapi semuanya, semua resource sumber dayanya, dia kelola dan bekerja. Yang di sini kelihatannya cuma 1, kasihan perlu bantu. Ngapain? Kalau kita kasih lagi 1, tambah 1, talentanya 2 akan berakhir di bawah tanah. Dikubur. Kayak talenta yang pertama. Tuhan itu tidak melihat jumlah 5 dan 1. Tuhan melihat keseriusan masing-masing hamba itu dalam mengelola dan memakai semua sumber dayanya. Kepada yang punya banyak, dia perlu lebih banyak. Karena sekarang Tuhan kasih dia 10 kota. Kepada yang punya sedikit. Kalau dia sedikitnya karena belum waktunya, lain cerita. Kalau dia mengelola gitu ya perlu waktu lah. Ada hal-hal tertentu yang tidak bisa di-bypass proses waktu. Saya percaya si 1 talenta itu kalau keluarkan dari tanah dia kelola. Gak langsung minggu depan. Tapi lama-lama, mungkin dia gak bisa sampai yang punya 5 talenta itu. Mungkin dia gak sebakat itu. Tapi paling tidak, dia pasti akan bertumbuh, bertambah. Apapun yang sehat pasti Tuhan tambahkan dan pasti Tuhan tumbuhkan. Pasti, dia memang perlu waktu. Kalau dia kecil karena belum waktu, lain cerita. Sama kalau dia kecil karena dia buang waktu. Kalau dia kecil karena dia belum mengelola semua, dan apa yang dia kelola belum jadi semua, lain cerita. Tapi kalau dia kecil karena dia memilih begitu, padahal dia punya kesempatan yang lebar, tapi dia memilih untuk tetap di tempat tidak berbuat sesuatu, berarti dia kecilnya bukan karena menunggu waktu bertumbuh. Dia kecilnya karena mentalitasnya tidak tumbuh. Saya ngerti cara pandang Tuhan. Itulah sebabnya
orang-orang yang datang ke Tuhan dan berkata, berkati aku, tidak pernah diberkati. Tapi orang-orang yang datang ke Tuhan dan menunjukkan keseriusan, Tuhan, ini kayu bakarnya. Kirimkan Elia dengan apinya. Tuhan akan bakar. Tuhan tidak pernah memberkati 5 gadis yang bodoh itu hanya karena mereka punya pelita. Tapi mereka tidak bawa minyak. Tapi Tuhan berkati 5 gadis yang bijaksana karena mereka tidak tangan kosong datang ke Tuhan. Mereka membawa minyak dan Tuhan nyalakan pelitanya. God doesn't bless your dream. He blesses your commitment. Tuhan tidak memberkati mimpimu. Dia memberkati komitmenmu. Tuhan tidak memberkati mimpimu. Tuhan memberkati persiapanmu. Kau bawa persiapanmu kepada Tuhan, Tuhan akan tunjukkan apa yang mata belum lihat, telinga belum dengar, yang belum kau pikirkan, Tuhan akan berikan. Tapi kalau kita datang ke Tuhan kosongan, Tuhan berkata, kamu tidak serius kok. Kamu tidak serius. Doa bless me tidak pernah berujung sesuatu. Doa untuk seseorang misalnya, berkat terbesar itu adalah manusia. Kalau berkat termurah adalah uang, barang. Berkat terbesar itu orang. Misalnya saya doa untuk anak saya, kalau anak saya belum kenal Tuhan, misalnya contohnya. Aku berdoa untuk anakku. Selamatkan dia, tidak mempan. Doa gitu itu tidak pernah didengar. Tapi doanya begini, aku akan ajak anakku ke gereja. Sertai aku ya Tuhan. Nah, itu didengar. Anda mengelola. Anda tunjukkan keseriusan bahwa memang belum terjadi mujizat, karena masih perlu waktu. Anda perlu tabur, perlu siram supaya dia tumbuh. Mungkin Anda ajak ke gereja dulu, dengarkan firman Tuhan, Anda kirim ayat, Anda doakan lewat telepon sekalipun dia nggak percaya. Dan ketika Anda lakukan itu, Tuhan melihat mujizat belum terjadi, tapi segera ke sana. Karena Anda masih perlu waktu ke situ, daripada kalau Anda tidak berbuat apa-apa, simpan di tanah, tiktok waktu berlalu, dan Anda berharap mujizat terjadi, Tuhan akan berkata, you're not serious, you're not serious. Kamu tidak serius, don't talk to me. Andreas datang membawa 5 roti 2 ikan. Meskipun itu nggak bisa memberi makan, itu sungguh-sungguh kemustahilan, tapi Tuhan melihat keseriusannya. Sini, Tuhan menengadah, berkati, pecah-pecah roti, 5.000 orang makan, 12 bakul penuh, bawa pulang. Tapi waktu murid-murid datang salah satunya, celakanya yang ngomong itu namanya sama-sama saya, Filipus. Bagaimana bisa kasih makan orang sebanyak ini? Suruh mereka pulang aja Tuhan, pergi ke kota terdekat, desa-desa di mana dusun-dusun ada warung apa, suruh mereka beli roti sendiri. Gimana gini? Waktu dia datang cuma bawa celotehan dan ocehan. Tuhan nggak dengarkan, Andreas datang langsung bawa 5 roti 2 ikan. Itu bodoh-bodohnya Andreas, aku nggak tahu ini bisa apa. Tapi dia bawa anak kecil 1 roti boy ke situ. Ini 5 roti. Dan bilang, that's good. Now I'm gonna teach you my way. Aku ngajari kamu caraku. Kamu bingung kan? 5 roti ini bisa apa? Gak apa-apa. Tapi aku melihat keseriusanmu. Bawa sini, diambil, dipecah-pecahkan. Setelah disyukuri, boom! 5.000 orang makan. God doesn't bless your dream. Dia memberkati keseriusanmu. Amin Bapak Ibu Saudara. Semoga ini bisa menjadi sesuatu. Dukung apa yang menghasilkan. Lalu taburkan di mana ada urapan. Taburkan di mana ada urapan, munculkan. Ya. Terakhir, ini hasil akhirnya seperti 5.000 orang makan. Tuai urapan baru atas hidupmu. Itu 5 talenta itu kan hanya perumpamaan, ini kan bukan kejadian. Saya yakin kalau dia orang beneran, dia akan berbeda. Hari itu Tuhan ajari dia. Meskipun dia tumbuhkan 5 jadi 10, itu adalah penyertaan Allah. Tapi waktu cara Allah berinteraksi dengan dia dan memperlakukan dia, dan cara Tuhan mengadili di antara mereka bertiga, saya percaya ini orang akan jadi orang besar 5 talenta. Yang satu itu pulang ke rumah, tepuk-tepuk dada dan berkata, memang aku salahku, atau mungkin salahkan Tuhan. Tuhan tidak adil. Saya lihat di sini perbedaan. Yang suci akan semakin suci, yang cemar akan semakin cemar. Yang mentalitasnya mengasihani diri, kalah, korban, akan semakin terpuruk. Tapi yang berkata, no, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah, dan memperluas daerahku. Yabes-Yabes muncul, dan orang-orang besar. Saya harap ini bisa membuat Anda mengerti sesuatu. Saya, pada waktu kalau bicara tentang mendukung pelayanan ya, saya itu nggak pernah mimpi loh, hari ini dikasih Tuhan pelayanan begini. Nggak pernah. Saya masih ingat dulu, pelayanan saya sangat simpel sih. Dan waktu itu saya nggak bisa sebut ya namanya, toh beliau sudah almarhum.
Tapi selain saya dukung gereja, karena gereja kami di situ betul-betul struggling, gereja Indonesia di Kanada waktu itu, gereja kecil. Waktu zaman dulu saya baru bertobat, saya terbeban karena itu tempat di mana saya selalu beribadah. Tapi hati saya itu rindu dipakai Tuhan, sungguhan. Dan saya enggak mau hanya sekedar, aduh kasihan ya. Aku mau sungguh-sungguh salurkan misi. Saya ambil juga sebagian, gak banyak karena saya adalah mahasiswa, saya belum bekerja. Apa yang ada dari allowance saya, itu saya sisihkan. Dan saya masukkan waktu zaman dulu itu, belum zaman online, masukkan amplop, saya kirimkan ke sebuah ministry yang menjamah jutaan jiwa di Afrika. Orangnya udah meninggal by the way. Orang mati pun dibangkitkan. Saya kirim. Gak banyak. Kadang-kadang waktu saya kirim itu saya gemetar, saya berkata, Tuhan ini apa artinya? Can this make a difference, bisa membuat perbedaan? Mungkin enggak. Paling enggak kau lihat hatiku lah. Tapi saya bangga sekali ketika dapat newsletter. Zaman dulu kan pakai newsletter, jadi kayak warta gitu, dikasih ini apa-apa, terima kasih untuk donasinya. Ditulis sana setiap dolarmu itu disalurkan untuk ini. Dan ditunjukkan, jadi newsletternya itu sendiri kan perlu kirim-kirim. Saya tahu mereka berani keluar uang untuk terus berkomunikasi. Dan saya melihat mereka terus memenangkan jiwa. Dari dulu tuh hati saya itu penginjil banget, penginjilan. Saya kirim ke sana, saya nangis kadang-kadang, Tuhan ini apa artinya. Tapi saya percaya firman yang saya bagikan hari ini, poin ini saya lakukan. Dukung apa yang menghasilkan. Taburkan di mana ada urapan. 1 kali ibadah waktu itu, 1 juta orang selamat di Nigeria. Saya merinding, saya berkata, saya pikir 10 orang saya selamatkan aja, saya nggak bisa. Tapi saya mau terlibat. Nggak sangka pada waktu hamba Tuhan itu berumur 70 tahun. Saya diundang di ulang tahunnya. Dia nggak tahu saya siapa. Nggak tahu saya anak muda itu yang selalu dukung dari jauh, dari Kanada ke Afrika. Saya diundang dengan hamba-hamba Tuhan tentunya. Saya ketemu dan saya ngobrol dengan beliau. Di sana ngobrol sambil makanan. Please pray for me. 2009 itu. I'm going back to my country. Saya akan adakan KKR di airport. My country is Indonesia. The city, my hometown is Surabaya. Doain saya. Amin. Kita adakan KKR pertama kali, Army of God disebut itu. Itu di airport Juanda. Itu ada di YouTube semua. Mana gua tahu recehanku yang tak ada artinya. Dari sisi seorang Philip Mantova yang tidak dikenal siapa-siapa. Saya kirim terus karena saya rindu, bukan kayak mau tampil. Saya rindu untuk mendukung apa yang menghasilkan. Saya mau ambil bagian dalam apa yang memang betul-betul Tuhan kerjakan. Meskipun saya tetap ada belas kasihan, saya kirimkan. Saya betul-betul kirimkan. Dan saya mau menabur di mana ada urapan tanpa saya sadari. Saya menuai urapan itu atas hidupku suatu hari kelak. You'll be very surprised. Saya ngajarkan seperti ini supaya Anda dan saya punya mental yang berbeda. Amin. 55 munculkan. There. Ya, udah silakan difoto supaya menjadi tuntunan hidupmu dalam hal beriman. Saat engkau mendukung sesuatu, terlibat sesuatu. Semoga Anda menjadi orang besar di hati. Dan menjadi orang yang dipakai Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Waktu tinggal sedikit. Tapi saya janji harus ditepati. Mazmur pasal 71, cepat saja. Ayat 17 sampai 21. Saya baca ayat per ayat, langsung jelaskan. Selesai cuma berapa menit. Ayat 17, ya Allah, engkau telah mengajar aku sejak kecilku. Ini bukan hanya soal usia, kecil itu juga bicara tentang permulaan sesuatu. Dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatanmu yang ajaib. Ingat ya, kalau kita itu terima pengajaran sejak kecil dan kita itu besarnya karena terima pengajaran, by all means jadilah besar. Ya Allah, engkau telah mengajar aku sejak kecil. Tuhan itu maha guru. Mana ada yang Tuhan ajar itu jadi kecil? Tidak ada. Tidak percaya? Anda sekali main sama yang Kaparov, apa-apa itu yang main Rusia, main catur itu, Anda pasti langsung jadi hebat. Anda diajar langsung, dimentori sama orang hebat, kemungkinan besar Anda jadi hebat. Duduk sama orang pesimis, gosip terus, Anda tidak dapat apa-apa. Duduk 15 menit sama orang yang punya mentalitas besar. 15 menit itu Anda akan koyak. Makanya saya lebih senang duduk bukan bersama dengan pencemooh. Saya lebih suka duduk bersama dengan pemenang.
Pemenang itu tidak tentu orang yang punya kedudukan. Pemenang itu kadang-kadang saya duduk dengan orang yang kanker, penderita kanker, tapi tidak ada keluhan, senyum terus. Bahkan saya berkata, saya diberkati, saya harusnya mendoakan Anda. Saya sudah diberkati dulu, duduk dengan Anda, tidak ada keluhan setengah jam ini ngobrol dengan Anda, itu saya terharu. Saya duduk dengan orang gitu, membuat saya jadi kuat menghadapi tantangan kehidupan. Daripada orang yang ngomel terus. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak aku nothing. Diajar Tuhan, nggak mungkin jadi biasa. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah janganlah meninggalkan aku. Tuhan tuh gak pernah setengah jalan. Kalau Tuhan sekali langganan, Dia akan membuat Anda bertumbuh terus. Supaya aku memberitakan kuasamu kepada angkatan ini, keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. Tuhan tuh gak pernah bawa kita tuh malang tanggung sampai satu titik. Tuhan tuh gak pernah targetkan 30 kali ganda, tapi 100 kali ganda kalau Anda bisa. Bukan kalau Tuhan bisa, Tuhan selalu bisa. Tapi ayat 18b, supaya aku memberitakan kuasamu kepada angkatan ini, keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. Jadi besar itu enggak apa-apa. Jadi hebat itu enggak apa-apa. Diberkati itu enggak apa-apa. Asal ujungnya orang lain diberkati karena Anda. Juga memberitakan kuasamu kepada angkatan ini dan keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. Jadi besar itu enggak apa-apa. Asal orang lain jadi besar karena Anda. Daripada hamba 1 talenta itu, semua orang yang ngomong sama dia jadi pesimis semua. Semua jadi jatuh semangat, semua jadi orang yang tidak percaya. Ini kuncinya ayat 18b, supaya aku memberitakan kuasamu. Pada siapa? Kepada angkatan ini. Dan keperkasaanmu, tidak hanya angkatan ini, kepada orang-orang berikutnya yang akan datang. Kiranya engkau memperbesar wilayahku, kiranya engkau memberkati aku. Karena kalau aku diberkati diperbesar, orang lain jadi besar karena aku. Keadilanmu ya Allah sampai ke langit, engkau yang telah melakukan hal-hal yang besar. Ya Allah, siapakah seperti engkau? Sekarang jadi ngerti, make sense lagi. Matius 25 sekarang masuk akal. Karena ternyata itu sifat Allah dari perjanjian lama. Engkau yang melakukan perkara besar. Our God is a great God. Saya paham sekarang. Ayat 20, engkau yang telah membuat aku mengalami banyak kesusahan dan malapetaka. Kasihan. Engkau akan menghidupkan aku kembali. Dan dari samudera raya, bumi engkau akan menaikkan aku kembali. Ini harga yang dibayar. Nanti kan saya bilang, uji dulu besarnya karena apa? Ada orang yang besarnya karena bayar harga. Anda lihat ya, ada perusahaan tertentu, atau ada karir orang tertentu, ada rumah tangga tertentu. Besar itu bukan berarti mereka kaya. Rumah tangga itu kok bisa ya? Anda kaget, kok bisa anak-anaknya satu jadi dokter, insinyur, pendeta, kok bisa? Padahal anaknya banyak. Kita anak sedikit aja terpongah-pongah, setengah jadi rusak. Ini anak ada 7, semua jadi. Nggak bisa iri. Coba Anda interview tuh maminya. Dia masuk dalam bilik sengsara, Getsemani Tuhan. Anda tidak bisa, kita nggak bisa iri sama berkat orang. Kalau orang itu diberkati karena dia bayar harga. Bukan bayar harga yang salah, bayar harga yang benar. Engkau yang telah membuat aku, engkau. Ini bukan nuduh Tuhan. Tapi dia berkata, sengsaraku engkau yang hitung air mataku, kau tabung dalam kirbatmu. Aku menderita itu dalam kebenaran. Engkau yang telah membuat aku mengalami banyak kesusahan dan malapetaka. Karena namamu. Aku bayar harga, orang lain malas-malasan, aku belajar. Orang lain keluarganya tidak ada diselamatkan, aku doakan, puasakan, dan ajak terus sampai aku kalau perlu diludahi oleh keluargaku sendiri. Jangan heran, keluarganya satu-satu selamat. Jangan heran juga, kalau anaknya jadi semua, papa mamanya mesbah, doa sungguh-sungguh dan ajarkan takut akan Allah dari kecil. Daripada keluarga tertentu yang autopilot anak-anaknya. Engkau yang membuat aku mengalami banyak susah dan malapetaka. Engkau akan menghidupkan aku kembali. Dan dari samudera raya bumi engkau akan menaikkan aku kembali. Lihat ayat 21 kembali lagi. Engkau akan menambah kebesaranku. Ini seperti suara si hamba 5 talenta. You will increase my greatness. Kau akan menambah kebesaranku. Dan kau akan berpaling menghibur aku.